Baik, pada kesempatan kali ini saya cukup berbangga hati berada di tengah-tengah bapak-bapak sekalian dalam rangka kita melaksanakan kegiatan, salah satunya rangkaian kegiatan program Kampung Iklim. Saya juga beberapa hari yang lalu saya mempelajari tentang Kampung Iklim itu seperti apa. Rupanya ini merupakan suatu program dari Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, bahwa ada program bagaimana kita tahan terhadap iklim. Seperti yang banyak kita dengarkan tadi dari Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sudah banyak kita diberikan pencerahan tentang bagaimana perubahan iklim. Kalau kita cermati bersama, saat ini sudah terjadi banyak perubahan-perubahan iklim yang disebabkan adanya pemanasan global, sehingga di kutub utara terjadi pencairan es yang tentunya apabila berlanjut terus tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kita, khususnya yang berada di wilayah tropis. Tentunya kalau kita lihat sejarah ratusan atau ribuan jutaan tahun yang lalu, bahwa terjadinya pencairan es di kutub utara menambah tingkat air laut yang tinggi, sehingga beberapa daerah yang dulunya adalah daratan menjadi lautan. Nah, itu tentunya merupakan bagian dari perubahan iklim. Khusus untuk kita yang sekarang kita rasakan sekarang adalah bagaimana kita merasakan sekarang ini cuaca cukup panas yang disebabkan karena dampak El Nino. Kita juga di sini cukup merasakan panas. Nah, itulah makanya kehidupan dunia ini selalu saling berganti, silih berganti. Kadang kalau panas kita mau hujan, begitu hujan terus kita juga maunya panas. Itulah sifat manusia. Dan saat ini kita diuji dengan panas. Nah, kita berkaitan dengan kita bagaimana menjadi kampung yang berketahanan iklim. Kenapa kita mulai dari kampung atau desa? Karena desa adalah fondasi dari suatu pemerintahan. Tidak ada kabupaten kalau tidak ada kecamatan, tidak ada kecamatan kalau tidak ada desa. Tentunya kita mulai dari desa. Kenapa tidak mulai dari kabupaten? Terlalu tinggi. Kita harus mulai dari desa sebagai fondasi. Saya berbangga hati karena ini merupakan perwakilan daripada desa berketahanan iklim yang tentunya akan dikembangkan di seluruh desa-desa lain. Apa itu ketahanan iklim? Bagaimana suatu desa itu masyarakatnya memiliki kesadaran yang tinggi, sadar bahwa sekarang iklim ini sedang berubah dan perlu adanya kita bagaimana memiliki kekuatan yang tangguh supaya kita bisa tahan terhadap perubahan tersebut. Kalau kita lihat informasi berita setiap hari, baik dari laporan-laporan situasi yang ada di wilayah, banyak terjadi kebakaran-kebakaran lahan, walaupun lingkupnya tidak seperti di Kalimantan atau Sumatera, tetapi itu sudah cukup membuat kita repot bahwa kita melaksanakan kegiatan yang semestinya tidak perlu terjadi apabila kita memiliki kesadaran yang tinggi untuk bisa kita menjaga lingkungan, karena itu merupakan bagian kecil dari adanya dampak perubahan iklim, cuaca panas, sehingga segala sesuatu yang kena api sedikit sudah bisa terbakar. Itulah perlunya kita perlu memiliki kesadaran, khususnya masyarakat di desa yang memiliki lahan-lahan pertanian. Saya di sini pada kesempatan ini juga mohon izin Pak Bupati menghimbau kepada masyarakat yang memiliki lahan-lahan pertanian, tolong jangan membakar sisa-sisa lahannya. Kalaupun akan dibakar, tolong ditunggui sampai selesai habis. Tapi kalau bisa tidak dibakar, tidak usah. Karena apa? Dari yang kecil tentunya akan besar. Contoh Pak, Bapak bekerja di kebun, ada mungkin sisa-sisa lahan yang perlu dibakar. Bapak bakar, kemudian Bapak lupa, tinggalkan pulang. Itu akan menjadi kebakaran yang hebat. Dari tadinya mungkin hanya satu are, bisa berhektar-hektar karena kita lalai. Termasuk juga kelalaian-kelalaian berikut adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak perlu, yang menunjukkan ketidakdisiplinan. Salah pohon-pohon ini memang kita tidak akan rasakan 1-2 tahun, tentunya puluhan tahun, ya.
Tadi saya dengar kata-kata yang menyentuh dari Pak Desa kalau dengar saya yang ngomong ya. Bumi adalah warisan pinjaman dari anak cucu. Jadi kita ini anak cucu kita yang mungkin 100 tahun belum lahir sudah meminjamkan ini, Pak, Bu, kakek nenek kita sudah kakek nenek ini buyutnya mereka. Ini 100 tahun ini anak cucu ini belum lahir, masih di alam hayalan, tapi dia sudah punya ini. Ini adalah bumi saya. Bapak, nenek saya titipkan dulu, Bapak pakai nanti 100 tahun kemudian saya yang pakai. Berarti Bapak yang harus menjaga. Itu kata-kata menyentuh. Berarti kita harus menjaga. Kalau sudah mulai kita lihat gersang, tidak ada salahnya dan harus seyogyanya kita laksanakan penanaman pohon. Saya rasa tidak susah kita mencari bibit pohon. Yang penting satu, kemauan. Bapak Kepala Desa silakan bikin program yang banyak, Pak. Program yang banyak tentang perubahan kampung iklim, dari mungkin kegiatan kampanye tidak membakar lahan, kemudian kampanye untuk kita bagaimana caranya menjaga iklim kita baik, kondusif, salah satunya dengan menanam pohon. Tanam pohon sebanyak-banyak, mau tanaman pohon buah, tanaman pohon perindang dan segala macam. Mungkin kalau kita berpikir, ini masih 10 tahun, 20 tahun rimbunnya, rindangnya, besarnya ini. Tidak akan kita, sudah tua kita kalau begitu caranya, tidak dirasakan. Ya memang tidak ada yang tanam pohon sekarang langsung besar 1 jam kemudian, tidak ada. Tetapi dampaknya apa yang tadi disampaikan, bahwa inilah pinjaman cucu-cucu kita yang belum lahir buat kita. Seperti kita merasakan, kita masuk hutan pinus, siapakah yang tahu itu pohon pinus, siapa yang tanam? Kita tidak tahu. Mungkin zaman nenek moyang sebelumnya yang tanam. Di depan rumah jabatan saya ada pohon mangga 3, Pak, Bu. Pohon mangga 3 itu setiap 6 bulan berbuah rimbun. Kita berpikir, ya bukan saya yang tanam, tapi pendahulu-pendahulu kita yang menanam itu. Kita merasakan hasilnya. Kita masuk ke daerah hutan lindung di Teluk Lumpur, ada hutan pinus juga, sejuk dan rindang. Bagaimana cuacanya enak di situ, dingin. Kalau pada saat kita tidak panas, kita bisa masuk ke situ, dingin, sejuk. Siapa yang menanam? Yang tentunya bukan kita yang menanam, tapi orang-orang tua dulu kita. Nah, tentunya mereka sudah mewariskan tugas dan tanggung jawab kita yang pada masa sekarang untuk mewariskan kepada generasi muda mungkin 100-200 tahun yang akan datang, yang akan hidup di wilayah Bone ini.